yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, pangresa guru agung di mana saja berada. Wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada manaqib online internasional kesempatan pagi hari ini Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Mahya Al-Bukhairi, Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Anang As'ari, Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Mustafa Hasan Al-Basri. Pemangku manaqib Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Aditya Pandu Pradana dan Al-Mukarramah Ibu Hajjah Marina Indrayani Watimena. Para sesepuh dan bini sepuh manaqib online, khususnya Bunda Haya selaku pendiri manaqib online internasional yang senantiasa semuanya diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang melimpah, ditambahkan kemuliaan oleh Allah, ditinggikan derajat, dikabulkan doa, dihasilkan mahsud, dipenuhi hajat dunia, hajat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Para kiai, para asatidz wal asatidat, para da'i da'iyah, para petugas manaqib khususnya para ikhwan dan akhwat yang senantiasa berbahagia di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, berkah selamanya, semuanya selamanya. Alhamdulillah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu telah menurunkan Al-Quran sebagai mau'idhah dan juga sekaligus sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada kita. Selain itu juga Al-Quran adalah sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nas qad ja'askum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syekh Mursyid As-Said Maulana Muhammad Abdul Ghasyafullah Masdul Qadasallahu Sirrahu mengartikan, Al-Mau'izatu hiya allati talinul qulubil qasiyah. Allati talinul qulubul qasiyah wa tadma'ul uyunil jamidah wa tasluhul a'malil fasidah. Wa tasluhul a'malul fasidah. Mau'izah diartikan sebagai nasihat, sebagai pelajaran. Pelajaran yang dapat melembutkan hati yang keras, melumerkan air mata yang membeku, dan memperbaiki amal-amal yang rusak. Keras hati itu maksudnya adalah hatinya mengeras, membeku atau membatu karena banyaknya kotoran-kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Kalau hati membeku, hati mengeras, hati membatu, maka wali qulubil qasiyati lam tanfa'hu mau'izatun. Berarti bagi hati yang keras, membatu, maka mau'izah, nasihat itu tidak akan ada manfaatnya. Artinya tidak akan ada bekas atau asar.
Tuan Syekh Mursidul Kamil Mukamil Asyid Maulana Muhammad Abdul Ghazifullah Mastul Qadasallahu sirahu menuliskan, Al-Athar itu memiliki tiga macam arti. Yang pertama, Al-Athar diartikan an-natijah. Dan yang kedua diartikan al-alamah. Dan yang ketiga dituliskan al-jaza. An-natijah artinya hasil dari sesuatu amal atau pekerjaan. Sedangkan al-alamah artinya tanda-tanda hasil dari suatu amal atau pekerjaan. Nah, sedangkan al-jaza artinya adalah ganjaran atau balasan dari suatu amal atau perbuatan. Dan yang dimaksud dengan asar, al-alamah atau natijah di sini adalah pengaruh atau hasil dari zikir. Pengaruh atau hasil zikir itu akan muncul dan tumbuh pada seorang murid yang berzikir, menjaga napasnya, dan menjaga jiwanya setiap saat. Kapan saja. Baik di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Hatinya tidak pernah lalai untuk berzikir mengingat Allah. Gitu. Jadi hatinya selalu terpaut, terikat dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Kenapa? Sebab zikir adalah jalan terdekat menuju Allah. Jalan yang termudah bagi hamba-hamba Allah dan juga jalan yang paling diridhoi oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sebagaimana pertanyaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit thoriq ila Allah wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha innallah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan yang terdekat menuju Allah, jalan yang termudah untuk hamba-hamba Allah, dan jalan yang paling utama di sisi Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, bi mudawamati dzikrillah afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, dengan mudawamah zikir, istiqomah berzikir kepada Allah, terus menerus hatinya berzikir kepada Allah dengan zikir yang aku amalkan dan juga diamalkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Ini dia. Kalimat la ilaha illallah adalah jalan terdekat menuju Allah, jalan termudah untuk dilakukan oleh hamba-hamba Allah, dan jalan yang paling diridhoi oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Karena la ilaha illallah ini bukan hanya diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi la ilaha illallah diamalkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang berjumlah 124.000 orang nabi. Kalimat la ilaha illallah ini dinamakan kalimatul dakwatul haq. Kalimat yang mengajak kepada kebenaran. Dan dengan kalimat la ilaha illallah ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan kalimat ini kita ikat hati kita dengan akidah yang kuat, dengan akidah yang kokoh. Kita jadikan sebagai pegangan yang teguh hingga ajal kita menjemput. Hingga
kontrakan kita di dunia ini habis, ruh kita meninggalkan jasad kita. Dengan kalimat ini kita dapat memperbaiki iman kita. Kapan saja, di mana saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian dengan membaca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Maka bagi siapapun orangnya yang selalu memperbaiki imannya, maka dia adalah termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulianya di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah tidak mungkin bisa tanpa kalimat takwa. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat takwa. Kalimat yang harus ditanamkan ke dalam kolbu seorang mukmin, yaitu dengan proses talqin dzikir. Kepada siapa? Kepada ahlinya, dokter ahlinya, yaitu guru mursyid. Karena kalimat ini adalah kalimat dakwah. Kalimat dakwah ini itu, yaitu la ilaha illallah. Kalimat yang mengajak kita kepada suatu kebenaran. Dan kalimat dakwah ini juga disebut dengan kalimat yang mengajak kepada kebenaran. Kalimat dakwah al-haq. Dengan kalimat dakwah al-haq ini, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Luar biasa. Betapa hebat-hebatnya. Betapa agungnya kalimat la ilaha illallah ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ini tujuan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dengan kalimat ini kita bisa mengajak diri kita dan orang-orang lain seperti keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita kepada petunjuk dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, agar kita termasuk orang-orang juga yang mendapat petunjuk. Dengan kata lain, kita tetap berjalan pada jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim. Agar Allah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Ya. Sehingga kita bisa berlaku adil, sungguh-sungguh untuk memerintahkan kita, ruh kita berlaku adil, berlaku lurus. Ya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Karena dikatakan oleh Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam, la taksirul kalam bighairi dzikrillah. Fataksu qulubukum fa inal qalbal qasi ba'idum minallah. Nah, Sayyidina Isa alaihissalam bin Maryam bersabda, janganlah kalian banyak berbicara tanpa diiringi berzikir kepada Allah. Karena itu akan mengeraskan hatimu. Dan hati yang keras itu jauh dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dengan zikir, hati yang keras akan melunak. Yang tadinya galak akan jadi baik. Yang tadinya malas akan menjadi rajin.
Yang tadinya pelit akan menjadi dermawan. Yang tadinya suka iri jadi lapang dada. Yang tadinya pemarah jadi pemaaf. Yang tadinya sombong jadi rendah hati dan sebagainya. Ini pengaruh dari zikir. Jadi zikir mempunyai pengaruh pada orang yang berzikir yang diajarkan oleh guru kita. Dan kita selain menjadi orang yang bertakwa pun, kita akan menjadi orang yang muhsin, yaitu orang yang selalu berbuat kebaikan dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan dengan kalimat zikir, kita dapat memerangi musuh-musuh kita, yaitu yang dari bangsa jin, bangsa manusia, maupun setan, yang akan merongrong keimanan kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar selalu menderitakan setan. Sebagaimana sabda beliau, adinu syayatinakum biqauli la ilaha illallah. Sengsarakanlah setan-setanmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Lianna iblis al-la'in yakul ahlaktun nas bidunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Iblis berkata, ya, aku menghancurkan manusia melalui dosa-dosa mereka. Dan mereka menghancurkanku dengan kalimat la ilaha illallah. Dan juga dengan membaca istighfar. Memohon ampun kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh atas kelalaian kita. Kealpaan kita yang jauh, yang kadang-kadang lupa kepada Allah, tapi kita cinta kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalannya, yaitu Shiratal Mustaqim. Kita selalu berpegangan teguh, kalbu kita terpaut, terikat kepada guru mursyid kita, Asy-Syaikh Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghazafullah Maslul. Pada sallallahu sirrah, cinta kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin mantap. Sehingga kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan juga kecintaan dan juga ridho Allah, cinta Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wabil khusus diri saya Al-Fakir bersama keluarga. Bi barakatuh wa karamati Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghazafur Maslul. Al-Fatihah.